hari ini, acara kegiatan workshop daring Pusat Gender dan Kesehatan dengan tema penulisan cerita anak berperspektif GESI akan segera kita mulai. Mohon kepada para peserta yang saat ini masih menyalakan speakernya, mohon untuk dimatikan sejenak karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop daring yang diselenggarakan oleh Pusat Gender dan Kesehatan LP2M Universitas Negeri Malang berperspektif GESI. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua narasumber kita yang nantinya akan mengawal dan juga akan memberikan coaching begitu ya, karena ini bukan kuliah, jadi lebih banyak ke pendalaman-pendalaman apa yang nantinya akan kita kerjakan. Yang pertama ada Ibu Dr. Ari Ambarwati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Halo Bu Ambar. Waalaikumsalam. Mana wajahnya kok nggak kelihatan? Sudah, ini sudah. Sudah ada, Bu. Oh sudah. Sudah ada, ya. Sehat semua ya, Mas. Ya, Mas alhamdulillah. Beliau adalah dosen dan juga praktisi dari Unisma Malang. Selanjutnya nanti yang kedua ada Ibu Dr. Azizatul Zahro. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil menunggu Prof. Markus, insya Allah sebentar lagi join. Ya sudah, baik, sudah terkoneksi. Ya, sambil ini kita cuap-cuap gitu ya Bu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sekilas kegiatan kita pagi hari ini. Nanti kita awali dengan pembukaan, terus kemudian sambil kita menunggu kehadiran Bapak Ketua LP2M kita, Prof. Markus, yang saat ini proses untuk bergabung dengan kita melalui link tautan Zoom. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa bersama dan juga yang berikutnya yaitu sajian narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ari dan juga Bu Dr. Azizatul Zahro. Kemudian nanti selama proses kegiatan berlangsung, apabila dari peserta, dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dikorek dari dua narasumber ini, monggo dipersilakan. Ya, di layar monitor saya saat ini sudah ada 54 orang. Ini pesertanya cukup bervariasi, tapi lebih banyak mbak-mbaknya atau ibu-ibunya ini ya. Kalau boleh tahu dari mana saja ini Bu Aziza untuk peserta? Para peserta, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ari dan Ibu, Bapak, Saudara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya ini beragam ini, Pak Edi. Ada yang sudah sangat advance ini, ada yang profesional yang memang penulis, gitu, tapi juga ada yang memang sedang mengikuti kelas menulis di kampus, ada yang seperti itu. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa bermanfaat untuk semua dan bisa menghasilkan sebuah karya bersama begitu. Harapannya seperti itu. Begitu Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aziza atas informasinya.
dari yang sudah chat ini ada yang sudah chat, Mbak Dina atau Bu Dina ya dari Unmuh, Prof. ya dari Markus Unmuh sudah Jember, dari Unmuh Jember. Prof. Markus Selamat sudah datang Bu Dina. Yang lainnya kalau ada yang ingin berkenalan dulu, monggo silahkan. Itu Pak Supri Hationo itu dari Semarang itu salah satu penulis yang sudah sangat senior di dunia cerita anak itu. Gitu. Ya, ada Pak Supri Hationo, ada Mas Samsul. Pak Heru. Ya. Pak Heru hadir enggak? Pak Heru rawuh. Mbak Agnes ada. Iya. Ada teman-teman dari SMP 7 Probolinggo ini. Okay. Ya. Atau kita mulai nanti begitu Prof. Markus masuk, kita hentikan untuk sambutan beliau gitu ya. Oke. Ya, biar lebih efisien dan lebih efektif. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan pagi hari ini. Saya ulangi lagi ya. Nanti menyesuaikan untuk sambutan dari Prof. Markus. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja tampaknya ini kita berikan sesi penyajian dari narasumber kita. Yang pertama dari berdoa dulu Mas Edi. Ari Ambarwati ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Azizatul Zahros. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama untuk berdoa sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ibu sekalian, mohon izin ini rapelan saya yang moderator sekaligus yang memimpin doa. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mohon izin saya pandu dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Tuhan kami, dengan menyebut nama-Mu, kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami, dosa bapak, ibu kami, dan dosa para leluhur kami. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami dan terangilah alam pikiran kami. Berikanlah rahmat, taufik, dan hidayah-Mu agar dalam pelaksanaan kegiatan workshop yang diselenggarakan pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Rabb, kami mengaku beriman kepadamu, namun kami masih sering berbuat dosa dan maksiat. Kami yang selalu mengaku bahwa kami bertakwa kepadamu, namun kami masih lalai dan mengabaikan panggilan-Mu. Kami yang mengaku dekat kepadamu, namun kami masih sering meninggalkan 5 waktu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menengadahkan tangan seraya berdoa memohon ampunan-Mu. Hanyalah kepadamu kami memohon ampunan. Kiranya Engkau kabulkan permohonan kami. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang telah kami lakukan di bumi ini akan Engkau mintakan pertanggungjawabannya kelak. Kami menyadari bahwa kelak mulut-mulut kami ini yang selalu berbicara akan Engkau kunci hingga sudah tiada lagi yang namanya kata. Akan ada tiba nantinya suatu masa bahwa suara yang keluar dari mulut kami akan Engkau kunci. Wahai pemilik alam semesta, sungguh kami ini adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhilafan. Oleh karena itu ya Allah Tuhan kami, luruskanlah kami, kukuhkanlah kami, dan kuatkanlah kami, agar kami bisa berjalan di dalam cahaya-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah doa kita bersama. Mudah-mudahan segala yang sudah kita amini bisa mendapatkan hikmah dan juga diridhoi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Ari untuk saya dulu Mas Teddy. Atau Bu Sarah dulu ya. Dulu yang konsep-konsep GESI-nya dulu. Monggo. Silakan Ibu Zahra. Saya share screen sendiri ya. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua, kita bertemu kembali ini untuk mengkonkretkan apa yang sudah kita kita bahas dalam sedaring 3 bulan yang lalu. Pada bulan Agustus kita sudah pernah mengadakan seminar dalam jaringan tentang cerita responsif gender atau cerita yang berperspektif GESI ini. Nah, saya kembali mengetengahkan atau mengingatkan kembali tentang konsep-konsep GESI. Kalau dalam seminar daring sebelumnya kami menyebutnya cerita responsif gender gitu, karena memang yang populer itu cerita responsif gender. Sementara kalau GESI ini gender equity dan social inclusion ini konsepnya sudah jelas lebih luas begitu. Meskipun kata gender itu juga sebetulnya maknanya juga terkait dengan berbagai perbedaan yang mesti harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan berbagai persoalan gitu. Tetapi dalam perkembangan GESI itu lebih banyak dipergunakan di dalam dokumen-dokumen termasuk di Ristek Dikti gitu, gender equity dan social inclusion gitu, and social inclusion. Saya mengawali sajian saya dengan sebuah puisi ini. Sebuah puisi saya sudah berusaha mencari sumbernya, tetapi di situ tidak tertera nama, hanya disebutkan bahwa puisi ini ditulis oleh seorang anak Afrika pada tahun 2005 gitu. Saya mencari siapa namanya, kok masih sampai saat ini belum saya temukan. Juga ada beberapa versi dari teks yang ada gitu. Jadi entah ini sebuah karya anonim yang digunakan untuk menyentil kita terkait dengan gender dan inklusi sosial yang kemudian diatasnamakan atau seperti apa, saya belum menemukan jawabannya tentang ini. Puisi tersebut berjudul Color ini. Mudah-mudahan nanti juga kita semua tersentil ini. Color. When I born black. When I grow up, I black. When I go in sun, I black. When I scared, I black. When I sick, I black. And when I die, I still black. And you white fellows, when you born, you pink. When you grow up, you white. When you go in sun, you red. When you cold, you blue. When you scared, you yellow. When you sick, you green. When you die, you gray. And you call me color. Puisi yang sangat menyentuh. Karena kita di dunia dilahirkan dalam keragaman etnik dan keberagaman fisik, warna kulit, bahkan juga postur, rambut, kita beragam. Puisi ini semoga bisa menjadi pemantik gitu, bahwa meskipun kelihatannya sederhana, tetapi ada implikasi serius di belakangnya, begitu, seperti itu. Kemudian saya juga menemukan lagi sebuah
caption dari sebuah gambar yang juga menyentil tentang gender dan social inclusion ini. Today, racist is stupid. I am black, white, and Asian, but everyone still love me. Katanya seperti itu. Wah, ini ada apa ini? Ada masalah apa terkait dengan black, white, dan ASEAN gitu. Karena kita di dunia seperti yang kita ketahui, kita terbagi dalam kelompok-kelompok, ada ras yang bermacam-macam gitu, dan kita punya mestinya punya standar yang berbeda-beda juga sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, tetapi realitas di hadapan kita seringkali tidak demikian. Kita diseragamkan, kita dinafikan bahwa kita berbeda-beda secara ras, kita berbeda dari segi budaya, kita berbeda dari segi warna kulit, tetapi kita disatukan ketika disatukan konsep kita ketika membahas tentang kecantikan misalnya. Oh, cantik itu identik dengan kulit yang putih, cantik itu identik dengan tubuh yang langsing, cantik itu identik dengan hidung yang bangir dan sebagainya. Yang tidak semua itu dimiliki oleh ras gitu, karena kita semua kita berbeda-beda satu sama yang lain gitu, sehingga muncul teriakan seperti ini, curahan hati seperti ini. Racism is stupid. I am black, white, and Asian, but everyone still love me, kan gitu. Berikutnya, kemudian ada ini juga curhat para perempuan gitu. It is hard to be a woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and walk like a horse. Masa seperti itu kan gitu. Curhat sebagian perempuan yang mungkin mengalami beban yang dirasa memberatkan gitu, seperti itu. Nah, tiga kutipan ini mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita bahwa GESI itu merupakan masalah yang serius yang mesti kita luruskan, yang mesti kita pikirkan bagaimana agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan gitu. Nah, sekarang kembali ke konsep GESI gitu, gender equity atau gender equity and social inclusion. Apa sih yang dimaksud dengan GESI? Gender equality and social inclusion is concept that discuss an equal power relationship among community members based on gender, disability or poverty, age, geographic location, kasta, ethnic, language, and again, or the combination of these dimensions. Jadi GESI adalah sebuah konsep yang membahas relasi kuasa yang tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan, baik karena kemiskinan, disabilitas, usia, lokasi geografis, kasta, etnik, bahasa, bahkan juga agama, atau kombinasi atau agen atau kombinasi dari dimensi-dimensi tersebut gitu. Jadi GESI merupakan sebuah konsep tentang bagaimana agar perbedaan-perbedaan tersebut itu tidak menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bisa berupa marginalisasi, dipinggirkan hak-haknya, tidak dipenuhi hak-haknya. Bisa juga karena subordinasi, penguasaan, dianggap lebih rendah kemampuannya, bisa juga berupa kekerasan atau beban seperti curahan para ibu-ibu ini misalnya, beban yang dirasa lebih berat daripada kelompok yang lain, bisa juga karena
bisa juga dalam bentuk kekerasan, bisa kekerasan berbasis gender dan inklusi sosial, itu juga bisa kita lihat dalam realitas sehari-hari. Orang begitu membela kelompoknya, orang begitu membela orang yang memiliki sepahaman yang sama, orang yang begitu membela karena kesamaan-kesamaan ras dan sebagainya. Kita bisa melihat itu dalam realitas sehari-hari di depan kita. Nah, inilah yang akan kita bahas, yang akan menjadi muatan di dalam cerita, agar cerita itu tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran, menjadi media penanaman nilai, yaitu nilai tentang gender equity dan inklusi sosial itu, tentang kesetaraan gender dan kesetaraan sosial itu. Seperti itu. Lalu bagaimana cara sebelum cara mengintegrasikannya, itu yang akan kita bahas, dan nanti di dalam workshop Ambar akan menunjukkan contoh-contoh dari terutama dari naskah-naskah yang sudah masuk kepada kami. Mengapa kok muatan gizi ini perlu di dalam cerita? Saya kutipkan sebuah PPT saya tentang penelitian saya, penelitian tentang resepsi pembaca terhadap cerita rakyat. Jadi saya pada tahun ini melakukan sebuah penelitian tentang resepsi pembaca terhadap cerita rakyat. Cerita yang kami pilih, kebetulan saya menjadi ketua timnya, gitu, yang saya pilih adalah cerita tentang Dewi Samboja, kisah Dewi Samboja yang bisa diunduh di Balai Badan Bahasa. Jadi bisa diunduh. Kisah Dewi Samboja ini kami berikan kepada sejumlah guru. Guru yang kami pilih adalah guru yang dalam asumsi kami itu banyak menggunakan atau memanfaatkan cerita sebagai media dan sumber belajar, gitu. Nah, guru yang kami pilih adalah guru bahasa Indonesia, guru kelas di SD di 3 kota, di Medan, di Malang, dan di Ambon. Hasilnya ini saya ambil salah satu hasilnya yang paling menakjubkan, gitu. Cerita Dewi Samboja ini ceritanya begini sebagai gambaran singkat. Kisah Dewi Samboja ini adalah kisah tentang seorang putri Raja Galuh, Raja Kerajaan Galuh, yang terdepak. Jadi dia kehilangan kerajaannya karena pemberontakan yang terjadi pada saat dia menikah dengan Pangeran Anggalarang, gitu. Karena terdepak itu, sebagai putri raja, dia punya tentu saja dia ingin kembali mendapatkan haknya, mendapatkan kerajaannya, gitu, seperti itu. Dan di akhir cerita, dia berhasil merebut kembali kerajaan Galuh dari tangan para pemberontak melalui strateginya dengan menyamar sebagai penari gandrung, penari ronggeng, ya. Yang di Jawa Barat itu terkenal dengan ronggeng rengganis, itu seperti asal mula ronggeng rengganis itu ya si Dewi Samboja yang dalam persembunyian dia menyamar sebagai ronggeng yang kemudian melalui penyamarannya itu dia masuk ke istana Galuh kembali dan merebut kerajaan ayahnya, gitu, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Ayahnya dan juga suaminya tewas ketika pemberontakan itu, tapi si Dewi Samboja ini berhasil melarikan diri dengan sejumlah pengikutnya ke gunung, kemudian merancang strategi dan untuk merebut kembali. Ceritanya berhasil. Tetapi apa yang terjadi dalam persepsi para pembaca? Apa yang dikenang tentang Dewi Samboja? Salah satu pertanyaan saya di dalam angket itu seperti itu. Ternyata yang dikenang oleh para pembaca itu kebaikan hatinya Dewi Samboja dan kecantikannya Dewi Samboja, gitu, keramahannya dan kebijaksanaannya yang kemudian menarik hasrat Pangeran Anggalarang untuk menikahinya. Dari 20 kata kunci, 20 kata tertinggi yang dituliskan oleh para responden itu ini, cantik, patuh pada orang tua, baik hati, ramah, bijaksana, begitu, seperti itu.
ketegasan, keberanian, kecerdasannya merancang strategi, itu terabaikan oleh para pembaca. Padahal di dalam cerita itu sudah jelas bahwa di akhir cerita Putri Dewi Samboja, Putri Galuh itu berhasil merebut kembali kerajaannya. Kemudian apa kesan para pembaca terhadap Pangeran Anggalarang. Nah, yang diingat atau yang muncul 31 kata kunci ini, 5 kata kunci teratas itu adalah keberaniannya, ketampanannya, kegagahannya, tekadnya yang kuat untuk memperistri Dewi Samboja, karena ini berasal dari kerajaan Haur Kuning gitu, yang cukup jauh dari kerajaan Galuh. Ceritanya seperti itu. Yang diingat adalah keberanian, ketampanan, kegagahan. Jadi lebih banyak ke sana. Tapi tidak diingat bahwa dia seorang yang bijaksananya itu tidak diingat. Nah, dia laki-laki yang bijaknya sebagai laki-laki yang bijak sehingga dia memberi kesempatan kepada istrinya untuk segera melarikan diri, itu tidak diingat dengan baik, tidak diingat sebagai sebuah kebijaksanaan gitu, sebuah pengorbanan gitu. Itu tentang resepsi pembaca. Nah, kondisi ini tentu menjadi isyarat bahwa wah, ini harus ada sebuah pola di dalam membuat cerita gitu, dalam membuat cerita untuk anak terutama gitu. Nah, ini sekarang saya sampaikan tentang pentingnya cerita yang berperspektif gesi. Mengapa kok perlu diberi muatan gesi? Mengapa kok perlu berperspektif gesi? Gitu. Yang pertama karena cerita itu memiliki jangkauan yang luas. Seperti Coca-Cola, cerita itu bisa dibaca di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, juga bisa dimanfaatkan untuk apa saja, untuk menanamkan nilai-nilai dan sebagainya. Itulah cerita. Kemudian cerita itu mengapa begitu populer? Karena hiburan, ada unsur hiburannya, dijadikan sebagai hiburan, tapi juga sekaligus sebagai media belajar atau sumber belajar. Kemudian yang berikutnya, karena cerita itu sifatnya menghibur, juga biasa dijadikan jalan menuju masyarakat yang literat. Jadi dijadikan jalan untuk membentuk kemampuan literasi. Nah, jangan langsung diberi ensiklopedia, misalnya begitu. Jadi cerita ini bisa digunakan untuk membentuk ketahanan baca, seperti pada anak-anak, dia harus dihadapkan dulu pada bacaan-bacaan yang menyenangkan, dan yang menyenangkan itu salah satunya adalah cerita itu tadi. Gitu. Di dalam uji PISA, gitu, kemampuan membaca narasi anak-anak kita itu relatif lebih baik daripada kemampuan membaca bacaan-bacaan atau jenis-jenis teks yang teks ilmiah gitu. Jadi kita perlu meningkatkan terus sehingga nanti dari bacaan narasi dia akan bergerak ke bacaan-bacaan yang lain, jenis yang lain. Gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi yang paling penting ini terkait dengan bagaimana sebuah cerita itu dinikmati oleh seorang pembaca, seorang pendengar, atau seorang anak ketika kita sebagai orang tua membacakan untuk mereka ini. Membaca cerita atau menyimak cerita itu berarti melakukan proses pengindahan, proses penikmatan, penjiwaan, dan penghayatan secara individual dan momentan. Ini hanya untuk menggambarkan kompleksitas yang terjadi secara psikologis gitu ya. Jadi mendengarkan cerita itu sama dengan melakukan proses pengindahan, penikmatan, penjiwaan,
dan penghayatan secara individual dan momentan, subjektif dan eksistensial, rohaniah dan budiah, khusyuk dan kafah, intensif dan total, supaya memperoleh sesuatu daripadanya sehingga tumbuh berkembang dan terpiara kepedulian, kepekaan, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan di dalam sebuah karya. Nah, ini jadi membaca atau menyimak cerita itu berarti ada sebuah proses internalisasi, ada sebuah proses psikologis yang demikian kompleks yang nanti akan mempengaruhi ini, mempengaruhi perasaan pembacanya atau penyimaknya, cara berpikirnya, cara menilai, mempengaruhi keinginannya, harapannya, cita-citanya, kehendaknya, cara bertindak, berperilaku dan berperan, gitu, seperti itu. Inilah yang mendasari mengapa muatan gesi ini penting ada di dalam sebuah cerita. Karena cerita bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga akan mempengaruhi ini, gitu, mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan berperan. Nah, lalu bagaimana mengintegrasikan gesi ini di dalam cerita? Sebenarnya gesi, cara masukkannya itu seperti apa, gitu? Cerita yang berperspektif gesi itu sebetulnya serta yang seperti apa? Ini tadi tidak adil, gender boleh dilakukan, yang tidak minimal tidak menyebabkan pemahaman yang bias gender, yang menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya. Tidak, perbedaan-perbedaan tersebut bukan alasan untuk mendiskriminasi. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan alasan untuk melakukan subordinasi atau penguasaan, gitu. Seperti itu. Jadi cerita yang minimal seperti itu, cerita biasa. Tapi setidaknya di dalam cerita tersebut tidak ada unsur-unsur yang membuat pembaca itu memiliki pemahaman yang bias gender, gitu. Cara mengintegrasikan yang pertama itu adalah melalui ide cerita, tentu saja, karena ide ini adalah isi, substansi atau yang dibungkus melalui bahasa, gitu. Ide cerita dapat dikaitkan dengan konsep gesi tadi. Jadi kalau gesi adalah sebuah konsep yang membahas relasi kuasa yang tidak layak, orang-orang yang atas gender, ketidakmampuan, kemiskinan, disabilitas, usia, lokasi, geografis, maka ide itu bisa berasal dari hal-hal ini, dari dimensi-dimensi ini. Jadi perbedaan gender dan keadilan misalnya. Di realitas sehari-hari kita melihat bahwa sangat sedikit perempuan yang tertarik di bidang sains atau menggeluti bidang sains. Maka kita bisa membuat cerita tentang saintis perempuan. Di dalam realitas sehari-hari, karena masyarakat kita masyarakat patriarkis, kita sulit sekali mengajak para laki-laki, suami, dan juga anak laki-laki itu untuk terlibat di dalam kegiatan domestik, dalam mengurus kebersihan rumah, dalam menyiapkan makanan untuk keluarga. Kita sulit sekali. Kita bisa membuat ide, kita bisa membuat cerita dengan ide ada koki laki-laki, misalnya seperti itu. Atau bisa juga penulis laki-laki, misalnya begitu. Ini tadi kata Mas Edi, wah ini forumnya kok dipenuhi dengan mbak-mbak. Tidak juga, ada beberapa bapak-bapak kan gitu. Penulis-penulis terkenal juga banyak yang laki-laki, meskipun secara ini di jurusan kami itu di sastra Indonesia itu biasanya didominasi oleh perempuan, tetapi kita bisa melihat di depan kita banyak sekali penulis-penulis laki-laki yang ternama begitu.
Kemudian akses informasi untuk semua, misalnya begitu. Ini bisa juga menjadi ide dari cerita untuk menjawab bahwa apa namanya, misalnya banyak kelompok perempuan yang tertinggal dari segi informasi gitu, karena kebiasaan bacakan itu dibiasakan untuk laki-laki, bukan umumnya gitu. Bisa kita buat. Kemudian kemiskinan, disabilitas itu bukan halangan untuk sukses gitu. Kemiskinan, disabilitas itu bukan halangan untuk sukses. Pemerintah melalui berbagai macam kebijakannya menjadikan melalui kebijakannya sudah mempertimbangkan baik-baik bagaimana agar kemiskinan itu tidak menjadi kendala bagi anak-anak untuk sekolah, bahkan untuk kuliah. Juga disabilitas itu bukan halangan untuk sukses. Nah, kita yang misalnya yang lain yang tidak mengalami masalah seperti ini juga harus memiliki kepekaan. Misalnya cerita-cerita tentang seorang anak yang sangat peka pada temannya yang mengalami masalah terkait dengan kegiatan dan sebagainya. Kita bisa membuka itu sejak anak-anak. Bagaimana anak-anak itu ketika membuat acara, misalnya ada yang ngotot, oh diletakkan di lantai 1 saja, di kelas saja, oh memperkenalkan bahwa cantik itu tidak harus putih, cantik itu tidak harus berambut lurus, cantik itu tidak harus, misalnya begitu, tidak harus berhidung mancung, kemudian tampan itu tidak harus tinggi, tegap, misalnya seperti itu. Kita bisa mulai memperkenalkan sejak dini, sehingga mereka punya konsep diri yang lurus terkait dengan gender equity dan inklusi sosial ini, anak-anak. Itu. Kemudian keragaman agama, budaya itu juga perlu kita tanamkan sejak dini bahwa kita memiliki perbedaan dari segi agama, budaya antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dan kelompok yang lain. Itu ide cerita, dari segi ide cerita. Jadi bisa dikuatkan pada bagian-bagian yang berhubungan dengan ini. Barangkali tidak menjadi ide keseluruhan, tidak menjadi tema dalam cerita, tetapi di salah satu bagian tersebut, di salah satu peristiwanya, ada yang berkaitan dengan itu, kita bisa menguatkan narasi kesetaraannya. Siapa saja bisa sukses, perempuan juga harus mandiri, berpikir mandiri itu dalam arti tidak ikut-ikutan, misalnya perempuan juga bisa menjadi ketua kelas misalnya di TK untuk anak-anak sekolah. Kemudian bisa dihilangkan bagian-bagian yang tidak responsif gender, menghilangkan kekerasan, menghilangkan adegan erotis misalnya seperti itu yang tidak perlu diketahui oleh anak-anak. Kemudian menunjukkan keseimbangan peran gender, anak laki-laki dan perempuan harus bersih dan rapi. Nah, biasanya kalau dalam cerita anak-anak itu, anak-anak laki-laki itu dicap sebagai anak penggoda, perempuan, tukang gaduh, tidak rapi, gitu kalau di kelas misalnya seperti itu. Nah, ini kalau di dalam cerita yang berperspektif Gessi, itu kita bisa mengafirmasi dengan mengemukakan sebaliknya, misalnya begitu. Anak perempuan juga punya hobi olahraga, misalnya itu. Aktivitas fisik itu perlu untuk laki-laki maupun perempuan gitu. Tetapi di dalam cerita-cerita anak seringkali aktivitas fisik itu dipajankan melalui tokoh-tokoh laki-laki gitu. Kemudian integrasi Gessi itu juga bisa melalui tokoh. Tokohnya tidak harus perempuan,
Tetapi yang paling penting tokoh tersebut membawa pesan kesetaraan gitu. Membawa pesan bahwa keragaman itu bukan halangan untuk menciptakan keharmonisan. Gitu. Kemudian penting di dalam cerita anak, terutama yang berasal dari cerita rakyat, sosok fisik ini sangat mengemuka di dalam penceritaan-penceritaan. Bahkan di dalam beberapa buku cerita anak yang berasal dari cerita rakyat, itu ada satu bab khusus yang isinya itu adalah mendeskripsikan sosok fisik sang tokoh. Di dalam buku tentang Putri Samboja, Putri Kumalasari, dan putri-putri yang lain itu seringkali ada bagian khusus yang mendeskripsikan kecantikan fisik dari sang tokoh. Nah, ini berarti kan kalau misalnya deskripsi fisik itu hanya membuat anak memiliki bayangan bahwa seorang putri itu selalu berkulit putih, seorang putri itu selalu berambut panjang, maka ini dari ya harus diafirmasi, harus diubah gitu, harus dihilangkan atau diubah gitu, diganti dengan deskripsi yang menunjukkan kompetensi gitu. Resepsi yang meninggalkan kesan bahwa oh putri ini tadi cantik, bijaksana, mungkin karena salah satu sebabnya karena deskripsi fisik itu lebih dominan daripada deskripsi tentang kompetensi yang dimiliki oleh sang putri. Bisa jadi seperti itu. Jadi melalui tokoh kita bisa memberi muatan gizi. Kemudian yang berikutnya lagi, ini berdasarkan analisis kami juga, setting itu juga penting, latar itu juga penting. Setting yang netral itu tentu kita butuhkan agar tidak ada kesan bahwa perempuan itu identik dengan meja rias. Perempuan itu identik dengan dapur, misalnya seperti itu. Jadi tokoh perempuan bisa kita beri setting publik, sebaliknya tokoh laki-laki kita beri setting domestik. Misalnya di dalam afirmasi yang kami lakukan, yang saya lakukan itu bersama teman-teman itu, ada kegiatan keluarga yang melibatkan anak laki-laki, melibatkan ayah, itu di meja makan, misalnya seperti itu. Jadi setting ini juga penting untuk diberi muatan gizi atau mengintegrasi gizi itu diantaranya juga melalui setting. Yang berikutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini kita tahu bahwa ada bahasa kosakata tertentu yang identik dengan kelompok gender tertentu. Kata tampan pasti untuk laki-laki. Nah, kita bisa menghindari itu agar tidak memunculkan dikotomi atau pembedaan yang sangat kontras antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Cukup di dunia nyata saja itu sudah ajan pada anak-anak, tapi di dalam cerita kita bisa menggunakan kosakata yang lebih netral atau tidak identik dengan kelompok gender tertentu. Kemudian juga menghindari stigma negatif. Stigma negatif ini misalnya, oh perempuan identik dengan dapur, perempuan identik dengan dandan, perempuan identik dengan belanja, laki-laki identik dengan apa yang negatif ya. Yang negatif misalnya kalau laki-laki marah, norak itu biasa. Laki-laki ini tidak peduli kepada kebersihan itu dianggap biasa. Terus hindari tertentu itu. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi ilustrasi tentu saja juga harus netral dan menguatkan narasi kesetaraan. Kalau temanya itu adalah tema tentang kesetaraan, gitu mestinya juga ilustrasinya juga dihubungkan dengan itu, gitu. Kalau ceritanya itu tentang
tentang kebijaksanaan seorang raja, gambarnya atau ilustrasinya itu ya tentu rajanya, ya jangan putri yang cantik, gitu. Jangan putri, jangan permaisurinya, gitu, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan gender equity and social equity dalam sebuah cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil integrasi GESI yang sudah dilakukan di antaranya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Mas Edi. Baik, terima kasih Bu Azizah yang sudah memberikan wawasan dan juga gambaran tentang bagaimana sih ketika kita menulis, kemudian membuat sebuah cerita yang tidak bias gender, artinya di situ harus ada muatan-muatan kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan. Memang dalam prakteknya ketika kalimat dan paragraf itu kadang-kadang beda. Di satu sisi dari penulis, tapi di sisi lain ada hal-hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan GESI ini. Jadi di step berikutnya ini, Bapak Ibu, ini kita akan lebih banyak diberikan tentang pembahasan atau wawasan praktikalnya ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Ariyanti. Ibu Ari, sudah siap? Ya. Oke, monggo Ibu, langsung saja. Ya, terima kasih Mas Edi Widianto, Bu Zahro, dan teman-teman semua sudah hadir. Saya lihat ini dari Sukabumi, ada dari Probolinggo, dari Malang, dari Bogor juga ada. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itu yang dijadikan instrumen internasional yang mendasari mengapa kemudian kita melaksanakan pendekatan kesetaraan, keadilan gender dan inklusi sosial. Nah, mengapa cerita anak harus bergesi ya? Apa sebetulnya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pembaca, untuk kepentingan penulis, untuk kepentingan masyarakat umum, atau untuk kepentingan guru di sekolah, gitu ya? Mengapa GESI penting diupayakan muncul dalam cerita dan apa gunanya? Beberapa tadi sudah disinggung oleh Bu Zahro, ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini bukan perkara masalah ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender, tapi juga perkara-perkara tentang agama ya, teman-teman minoritas, teman-teman yang diasingkan karena preferensi politik, bahkan di 2 pilpres terdahulu kita menjadi sangat gaduh, jadi sangat riuh karena hanya gara-gara preferensi politik yang berbeda kita menjadi seolah-olah terbelah gitu ya. Dan itu ternyata direplikasi oleh Amerika Serikat juga gitu ya di pilpres yang terakhir Joe Biden. Artinya Indonesia dalam hal ini inspire the world gitu ya, sebenarnya dalam arti menginspirasi dalam konteks yang negatif gitu ya. Apapun sebetulnya pilihan politik, apapun sebetulnya preferensi politik, apapun sebetulnya kondisi sosial, kondisi ekonomi itu tidak menghalangi setiap orang untuk mengakses
dan memperoleh hak yang sama atau setara, gitu ya. Pembedaan peran berdampak pada laki-laki dan perempuan, tentu saja. Kesetaraan perempuan dan lelaki menikmati hak politik, sosial, sipil, ekonomi, dan budaya. Posisi setara distribusi kekuasaan. Akhirnya kalau kita lihat konteks Amerika Serikat, hari ini Amerika Serikat sudah memiliki ibunya dari India, ya kebetulan harapan baru bahwa ternyata siapapun bisa mengejar mimpinya tanpa kemudian melihat kondisi sosialnya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, rambutnya keriting atau lurus, terus hidungnya mancung atau tidak, gitu ya. Baik, saya lanjut. Bagaimana harus utamakan gizi dalam cerita anak? Ya, cara yang harus kita perhatikan adalah cara gender direpresentasikan dalam cerita anak akan berdampak terhadap sikap dan persepsi anak pada perilaku sesuai gender di masyarakat. Kemudian seksisme juga, seperti tadi Bu Zahro sudah memberi contoh bagaimana kemudian pilihan bahasa di rasa bahwa dia tidak akan mendapat tatanan dan ternyata dia bisa, gitu ya. Bahkan Amerika Serikat ternyata 2 langkah lebih mundur dari Indonesia ya, karena Indonesia sudah pernah memiliki presiden perempuan yang menjadi presiden, gitu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah teks cerita anak selalu dapat diperiksa ulang. Ini yang perlu kita ingat, bahwa Bu, boleh nggak kita kemudian menuliskan ulang cerita-cerita dongeng yang kemudian belum responsif budaya atau belum responsif gizi, gitu. Oh, sangat boleh, gitu. Selama kemudian pakemnya itu kemudian tidak hilang, bahwa misalnya ya, selama ini, kalau saya berikan contoh, ini mungkin bisa jadi contoh, selama ini kan kita ini, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Enggak kelihatan. Ya, ini Masara Senani dan Matahari. Ini kisah dari Papua, ya. Ini kemudian di sini kalau Ibu Bapak kalau tidak bisa terbaca, mungkin saya bacakan saja ya. Di sini ada satu responsif gender, gitu ya. Setelah memasang jerat, Masara Senani segera pulang ke rumahnya. Anak dan istri Masara Senani tidak mengetahui rencana suaminya. Keesokan harinya, seperti biasa, Mani dan kedua anak perempuannya pergi menokok sagu. Selama ini dalam bayangan kita yang tidak berbudaya makan sagu, seperti teman-teman kita di Papua, orang yang pergi untuk menokok sagu itu hanyalah laki-laki. Ya. Tapi di cerita ini, Masara Senani dan Matahari itu Bu Murti Bunantang menceritakan kembali bahwa ternyata perempuan juga menokok sagu. Perempuan juga kalau dalam tradisi kita yang berbudaya makan padi dan turunannya, pari itu ya kan, yang menumbuk lesung itu kan juga perempuan. Nah, bahkan kalau dalam mitologi tentang raksasa yang kemudian suka memakan gerhana. Dalam mitologi gerhana itu, bahwa raksasa itu yang menelan matahari sehingga para perempuan hamil itu harus ini dikolong dan kemudian menggigit kereweng. Kereweng itu pecahan genting gitu ya, pecahan genteng itu supaya selamat. Nah, maka kemudian supaya mengusir raksasa itu, para perempuan harus menumbuk lesung yang isinya adalah padi yang baru panen, gitu ya, pari, ditumbuk sampai kemudian dia takut
raksasa itu dengan suara itu. Kenapa kemudian tidak kita tonjolkan bahwa mengusir raksasa atau bisa menyelamatkan desa karena yang juga kemudian membuat para penulis itu sadar bahwa ternyata kalaupun ceritanya itu tidak berperspektif Gezi, tapi kemudian kita bisa menanyakan, misalnya guru itu menanyakan, kalau misalnya Senggutru ini misalnya adalah seorang laki-laki, apakah dia akan berbuat hal yang sama? Ya, itu kan kemudian membuka cakrawala. Jadi artinya mungkin Bu Zahro setelah ini kita harus bikin pelatihan lagi untuk guru-guru ya, bagaimana kemudian kita menceritakan, menyampaikan cerita kepada siswa atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang dewasa siapapun yang berpotensi membacakan cerita kepada anak-anak, itu bisa bagaimana kita meng-highlight sebuah cerita yang meskipun tidak berperspektif Gezi, tapi kemudian itu bisa kita ubah arahnya menjadi pertanyaan kritis untuk mempertanyakan kritis. Terusnya, ya gitu ya. Nah, alasan lain adalah kesadaran kita sebagai bangsa multikultur dan bagian dari pergaulan dunia yang majemuk. Kita ini kalau pergi kemanapun selalu tidak akan mendapatkan wajah yang sama. Cara berkerudung saya dengan Bu Zahro saja sudah berbeda, dengan Mbak Dina juga apalagi juga berbeda gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita seharusnya menjadi menjadi lebih empati bagaimana kemudian kita menghadirkan Gezi ke dalam cerita. Teman-teman yang sudah terkumpul dan itu akan segera diterbitkan. Refleksi yang pertama bagi saya adalah yang penting, kita perlu membaca referensi atau buku cerita anak yang merefleksikan perspektif Gezi. Nah, saya pikir buku seperti ini tidak lagi sulit didapatkan gitu ya, apalagi di era banjir informasi seperti sekarang kita bisa mendapatkan tautan cerita dimanapun gitu ya. Bahkan Bu Zahro tadi sudah menuliskan cerita. Saya nanti juga akan tunjukkan beberapa cerita saya yang akan terbit dan sudah terbit bagaimana menghadirkan perspektif Gezi. Dan kemudian yang kedua adalah menggambarkan kualitas individu yang terlepas dari jenis kelaminnya. Ya, ini sangat berkaitan dengan stereotip bahwa ternyata perempuan itu boleh kuat, bahwa ternyata perempuan itu boleh bekerja lebih keras dari laki-laki, boleh. Dan juga sebaliknya, ada saatnya laki-laki itu berperan lebih feminin karena mungkin dia harus menghadapi situasi yang mengharuskan perannya dia menjadi lebih feminin dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga, menggambarkan prestasi tidak berdasarkan jenis kelaminnya. Saya baca penelitian bahwa kalau untuk teks-teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, rata-rata perempuan anak-anak Indonesia itu lebih mahir daripada laki-laki anak-anak Indonesia. Karena laki-laki anak-anak Indonesia ternyata lebih terampil membaca teks-teks sains. Nah, itu tadi mungkin yang menjelaskan Bu Zahro mengapa kemudian pilihan-pilihan seperti misalnya kalau kita masuk ke jurusan tertentu teknik mesin maka itu identik dengan laki-laki gitu ya. Kalau masuk ke jurusan sastra Indonesia maka isinya perempuan. Sebetulnya tidak begitu juga kan, ilmu itu kan netral, tidak berpihak gitu ya. Ilmu itu netral dan tidak berpihak. Kemudian perempuan tidak selalu lebih lembut atau lemah dari pria. Kita sesuaikan dengan konteks situasi dan kondisinya. Dan yang terakhir, penggambaran pekerjaan dan pemilihan diksi, frasa atau klausa bebas gendernya. Ini refleksi lanjutan, dan ini bagian yang terakhir. Biar cerita. Cerita itu akan jadi bahan bacaan oleh siswa maupun mahasiswa, Ibu dan Bapak. Dan kemudian perspektif Gezi dan cerita anak adalah proses berkelanjutan.
dan tidak sampai dalam hitungan hari. Kalau kemudian setelah kita membacakan cerita ternyata masih ada perilaku yang anak-anak laki-laki ternyata meremehkan perempuan, ternyata perempuan juga kemudian kalau sangat bergantung kepada teman-temannya laki-laki dalam urusan-urusan tertentu misalnya. Lah ini kita kan butuh proses, tidak tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong itu langsung terkondisikan. Nah, penulis cerita anak, peneliti cerita anak ini siapapun yang ada kepentingan Gesi. Begitu. Ya, terima kasih. Saya stop share dan kemudian saya langsung masuk ke cerita-cerita. Iya. Bentar. Share screen. Ini. Iya. Ini salah satu cerita yang sudah dipenulis setelah Nuara, ini Bapak Dwi Budianto, yang Nurma berbicara kepada pohon. Nah, ini kemudian saya beri cetakan merah gitu ya, supaya bisa dibaca lebih. Sudah terbaca atau perlu saya besarkan ya? Ya, ini awalnya sang ibu menyatakan jadilah seperti pohon Nurma, tapi kemudian saya diskusikan dengan kesadaran sang anak tidak akan membangun berpikir sang anak. Maka kemudian bagaimana kemudian kalau dialognya menjadi seperti ini saja. Menarik ya kalau kita jadi pohon. Apakah Nurma tidak ingin seperti pohon? Tanya ibunya. Nah, ini kan sudah memenuhi indikasi sebagai cerita yang berperspektif Gesi, gitu ya. Kalau dialognya, kalau ibu hanya menyatakan jadilah seperti pohon Nurma, jadilah seperti si A Nurma, jadilah seperti si C Nurma, itu instruksi, tidak memberi pilihan, tidak melatih anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, anak perempuan kan juga perlu berpikir kritis dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kemudian juga yang menurut saya menarik ini di eksekusinya, di ceritanya terakhir ini awalnya sang ibu itu memberi pilihan mantra gitu ya, mantra. Tapi ternyata kemudian ya ini mantranya Hisret hal tahu bieh gitu ya. Ini kalau kita cermat ini ternyata bacanya dibalik gitu ya. Itu seperti mantranya bahasanya Walian Arema ya. Hisab itu bersih gitu ya. Hal tahu bieh dan seterusnya. Nah, kemudian si Nurma kemudian ibunya kemudian mengkondisikan ternyata itu bukan karena mantranya, karena tindakannya membersihkan sampah membuat orang lain tergerak untuk melakukan hal yang sama. Ternyata tindakan baik lebih sakti dari segala macam tongkat ajaib apapun. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin nanti bisa ibu bapak adopsi, mbak dan mas adopsi, atau mau di ATM amati tiru modifikasi atau yang lain, silakan saja. Ini salah satu contoh. Saya bergeser ke yang lain ya. Ini ceritanya menarik teman-teman, ternyata sudah luar biasa ya ininya. Sebentar. Ada cerita yang sebentar, kayaknya harus saya buka dulu supaya terlihat. Iya, ini ya, ini sudah Rawuh juga yang menulis ya. Ya. Bu Zumratul Maulidah ya dari Tulungagung. Ini namaku Titus Kei. Ini bukan nama Jawa, ini bukan nama Madura, ini bukan nama Sunda. Itu kan sudah membuat kita berpikir keras. Ini kira-kira nama mana ini? Yang pasti ini Indonesia Timur ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita baca lagi, oh ternyata dia dari Papua. Nah,
dari judulnya saja Bu Maulida sudah mengajak kita untuk berkelana ke Papua, wilayah geografis yang hari-hari ini mungkin jarang muncul dalam pajanan cerita anak kita. Gitu. Dan kemudian saya tunjukkan lagi salah satu kalimatnya ya ini. Tetapi hati Titus semakin tidak karuan rasanya, seperti papeda tanpa sup. Kita tahu tadi lah. Ini kan sudah mengafirmasi, sudah terwakili dalam cerita ini. Nah itu yang seharusnya juga kita bisa munculkan. Oh ternyata GESI bukan hanya perkara gender. Oke, tadi masalah gender yang pertama, cerita pertama. Sekarang kita bergeser ke masalah sosial. Kita bergeser ke masalah etnis, ya. Kita bergeser ke masalah preferensi makanan. Saya kadang juga berpikir ya, kalau bapak saya dulu yang polisi gitu selalu dapat tulisan apa namanya di struk gajinya itu uang lauk pauk sama uang beras. Saya selalu berpikir kalau teman-teman di Papua yang tidak makan juga akan tertulis hal yang sama. Ya, bagi kita ini bukan sesuatu mungkin biasa-biasa saja, tapi mulai hari ini kalau sudah makan beras merasa jadi orang paling sejahtera di dunia gitu ya. Padahal teman-teman yang makan teman-teman makan apa namanya. Nah, kemudian kalau hari-hari ini kita juga menjadi bersalah dengan teman-teman di Papua karena apa? Prevalensi tingkat teman-teman Papua menjadi kena sakit diabetes itu semakin tinggi karena kita tahu indeks glikemik beras itu paling tinggi di antara makanan pokok yang lain dibandingkan beras, dibandingkan sagu, dibandingkan jagung. Indeks glikemik beras itu paling tinggi. Nah sekarang teman-teman kita di Papua menjadi sangat bergantung kepada raskin. Pada beras miskin bantuan pemerintah. Maka kemudian kita tidak mengafirmasi teman-teman, ayo kembali makan sagu, ayo kembali makan papeda, karena nikmat juga. Karena dan ini tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai penulis, sebagai peneliti cerita anak, dan semua siapapun yang hadir di sini. Baik, saya buka lagi. Ini yang berdasarkan profesi ya. Ini Anime Lover karyanya Bu Nanik Sulistiani. Sudah muncul ya? Ya. Di sini penulis mengafirmasi bagaimana perempuan anak itu menjadi yang menciptakan permainan di gawai atau di gadget gitu ya. Dan ini kemudian salah satu afirmasinya. Menyukai Android sejak 2015. Saat itu ibuku menang di ajang lomba pendidik berprestasi tingkat provinsi. Nah, ini sudah sangat mengafirmasi prestasi ya. Hadiah Android seharga 5 juta yang diterima ibu ketika menang lomba. Ibu tak keberatan dan seterusnya. Game mobile yang dan seterusnya. Saya juga agak berpikir keras karena saya sama sekali tidak permainan game yang saya lakukan sampai hari ini hanya Zuma. Di luar Zuma saya tidak paham. Gitu. Lagi yang tadi saya tanda ya ini kemudian dia di akhir cerita sang tokoh meminta maaf kepada ibunya, ibuku
akan jadi tokoh gacaku berikutnya. Wah, ternyata dia mengafirmasi ibu gitu ya, meskipun di situ ada ibu dan bapak. Kemudian dia menganggap bahwa tokoh ibu itu sangat menjadi keberuntungan sang anak gitu ya. Gajah mesin keberuntungan yang acap kali menjembulkan suara gajah. Biar dunia tahu betapa baiknya ibuku, keberuntunganku. Gitu. Baik, kita geser lagi ke cerita, ya ini pilihan Seta. Bentar. Pilihan Seta, ya. Seta ini dari Bu Agnes di Madiun. Ini ceritanya cukup kompleks, tapi saya pikir memang ini untuk anak-anak SMA ya, untuk anak-anak SMP, SMA yang sudah ceritanya sudah sangat kompleks dan sesuai dengan fakta bahwa ternyata masih banyak orang tua yang mendiktekan apa pilihan sekolah atau pilihan prodi yang akan diambil oleh sang anak, gitu ya. Nah ini ada juga contoh bagaimana penulis menarasikan nama perempuan anak, namanya Mentari, karena berharap anak perempuannya bisa seperti matahari, menyinari sekitarnya dengan adil tanpa pilih kasih, dan membawa cerah bahagia bagi sesamanya. Jadi sama sekali tidak menggambarkan fisik. Sebetulnya boleh menggambarkan fisik, tapi akan menjadi sangat stereotip sekali. Dan kita kan butuh kemudian cerita-cerita yang kemudian tidak stereotip, tidak jurusan tata boga, padahal Seta ini sangat tertarik untuk menjadi Arif, ada tokoh Ruli, Salsa, dan Diba, dan juga ada tokoh namanya Mbah Mirah. Nah, selama ini sosok lansia itu kan menjadi sosok yang bisa, jadi saya katakan itu termarginalkan dalam cerita. Itu nggak penting, itu ada sosok nenek, sosok kakek. Nah, ternyata ini dimunculkan oleh penulis. Dan akhirnya tokoh nenek ini yang kemudian bisa memberikan pencerahan kepada para tokoh. Nah, ini. Seharian itu mereka mengitari persawahan dekat kampung mereka. Selama ini Arif sang tokoh merasa sawah itu biasa saja, tak istimewa. Tapi saat ia berjalan bersama Mbah Mirah dan kawan-kawan, ia merasakan ada yang berbeda. Mbah Mirah bercerita bahwa sebelum mesin penggiling padi muncul yang mampu menguliti beras, para petani menggeblok gapreng papan kayu. Ya, ini kan memperkenalkan kosakata yang hanya muncul di budaya-budaya mereka yang makan padi. Kan kalau di budaya Sagu tadi ada kosakatanya tokok, pangkur. Tapi kalau di Jawa ada namanya geblok, apa namanya, pari gitu ya. Kalau Sagu dan turunannya itu yang tahu hanya teman-teman yang memakan sagu. Tapi kita berbudaya makan padi, kemudian kita punya pari, kita punya gabah, kita punya menir, kita apalagi seterusnya, ya, upoh dan seterusnya. Artinya kita kemudian juga mengafirmasi budaya-budaya yang hari-hari ini mungkin tidak banyak didengar oleh anak-anak. Nah, ini tokoh Mbah Mirah ini juga muncul. Ini ada yang raise hand, bolehkah ditanggapi moderator? Ya, Bu. Mbak moderator. Monggo, Pak. Jadi, saja Mas Edi. kalau ada yang
ingin bertanya bisa raise hand, dan juga raise hand untuk pertanyaan yang disampaikan secara langsung. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin secara tidak langsung bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, ini yang sudah raise hand tampaknya Pak Supriya Tiono dari Semarang. Monggo Bapak. Silakan Tiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaannya mungkin bisa silakan Pak. Tadi tentang yang Mbah Mirah tadi itu Bu, itu Oh ya Mbah Mirah. Ya, saya mau istilahnya mungkin menggebuk ya Bu ya, bukan gebuk itu berarti geblok itu nanti kaitannya dengan pandemi, Pak, geblok pandemi. Geblok pakai O-nya O bulat. Apa Mas Edi dijawab menggeblok apa ya? Geblok. Nah, kan beda. Ya. Gebuk itu digebuki gitu, pakai alat untuk di apa dia pecah gitu. Kalau geblok itu kalau itu nanti agak iya nanti itu apa ya? Mungkin sedikit beda makna Ibu ya. Kalau menggeblok, nah kalau pakai O itu beda lagi Bu. Mungkin cocoknya pakainya O itu menggeblok. Geblok itu gebuki tapi dalam apa namanya? Area yang lebih luas. Kalau gebuk itu hanya satu blok, satu pentungan. Tapi kalau geblok itu mungkin alat pukulnya lebih lebar, sehingga yang kena lebih banyak gitu. Tapi kalau geblok tadi itu mungkin penyakit Bu. Karena iya Pak geblok gitu. Pas geblok itu pandemi gitu. Gitu Ibu. Sementaranya itu saja mungkin untuk memperkaya wawasan nggih. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh saya lanjutkan Mas Edi nggih? Ya, ini bekal Indonesia, Lala dan Lilo. Akan saya besarkan mungkin bisa di. Ya. Muncul sangat terlibat aktif gitu ya. Tadi ya, gitu ya. Ayah, apa bedanya nasi biasa dengan nasi uduk nasi biasa ya? Nasi biasa dengan nasi uduk, tanya Lala. Perbedaannya yakni jika nasi biasanya tidak ada campuran santan, tapi jika nasi uduk yaitu nasi yang dicampur dengan perasan santan kelapa, serta nasi uduk berasal dari Betawi. Kalau kita yang di Jawa itu kan segoliwet gitu ya kalau di Solo. Dan ternyata ini yang menjelaskan adalah ayah, bukan ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa sang penulis berusaha memunculkan tokoh ayah itu juga apa namanya? Iya, perhatian ya, domestik ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Zahra bahwa ternyata membawa laki-laki atau tokoh laki-laki ke dalam ranah-ranah domestik itu juga yang membuat kita menjadi memiliki perspektif gender yang lebih adil, baik, yang lebih adil. Gitu. Berikutnya saya harus menunjukkan bertualang bersama teman baru. Bertualang bersama teman baru. Ya, ini bertualang bersama teman baru. Ini tentang Cecil, tentang ikan. Nah, ya ini kan awalnya oleh penulis cantik ini dituliskan di awal, Ibu Bapak. Kemudian apa namanya? Karena ini judulnya adalah apa namanya? Pelatihan penulisan responsif gender yang kemarin itu, maka kemudian saya balik. Jadi pemberaninya saya letakkan di awal, baru kemudian cantik, gitu ya. Ini ternyata Cecil ini juga adalah ikan yang pemberani. Kalau misalnya dia
biasanya kan kalau perempuan identik dengan tangisan, dengan air mata ya. Ternyata ini Cecil justru menolong ya. Ya, ini Cecil tanya, ini kenapa kok siapa yang menangis itu? Anak hiu yang tersesat. Gitu. Ternyata dia berhasil untuk mengajak anak hiu itu pulang kembali ke rumahnya. Gitu. Jadi ternyata perempuan juga bisa menjadi teman yang bisa diandalkan. Jadi tidak harus laki-laki anak saja, tapi juga perempuan anak ketika menunjukkan arah segala macam itu juga bisa diandalkan. Selama navigasi itu biasanya perempuan, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Kecuali saya memang tidak berlaku untuk Bu Zahro gitu ya. Saya buruk navigasi gitu. Baik, saya tunjukkan lagi. Ini cilik mentik. Ya, ini cilik mentik ini punyanya Mas Samsul ini. Mas Samsul. Ya, Mas Samsul ada itu di layar kelihatan. Ya, Mas Samsul. Ya. Halo Mas Samsul, malah nggak ada, layarnya kosong sekarang. Oh, itu. Iya Bu. Muncul. Nah, ini ceritanya Mas Samsul, bagaimana anak yang memiliki fisik yang tidak seperti anak kebanyakannya. Dia kecil badannya dibandingkan dengan anak-anak seusianya, anak sebelumnya. Jadi teman-teman ini ceritanya sudah komplit Bu Zahro. Responsif gender ada, responsif itu sudah terpenuhi semua di sini. Ini aku bisa melakukan lebih banyak hal, melakukan banyak hal lebih cepat, gitu ya. Ternyata justru dia menyukai dan menerima kondisi fisiknya. Saya pikir ini penerimaan ini penting karena kadang kita merasa rendah diri, kadang kita merasa tidak beruntung karena kondisi fisik kita. Tapi penulis berhasil bahwa dengan tubuh kecil itu dia bisa melakukan banyak hal lebih cepat, lebih gesit gitu ya. Ini kemudian juga yang muncul, ini kan problemnya dia tuh ingin tanya kepada gurunya, tapi karena dia kecil, gurunya selalu memberi kesempatan kepada teman-temannya yang karena dia tidak terlihat gitu ya, karena dia kecil, akhirnya dia diberitahu temannya untuk memakai penggaris ketika dia mengangkat tangan. Nah itu kan sesuatu yang sangat memberdayakan gitu ya. Dia juga dirinya sendiri waktu kecil makanya aku nggak ditunjuk sama Pak Guru sama Bu Guru untuk bertanya, untuk mengerjakan soal di papan tulis, padahal aku bisa. Gitu. Dia menghibur dirinya sendiri. Jika aku besar, mana muat, bajuku kan kecil. Dia merasa melamunkan seorang superhero. Nah, ini juga penting. Nah, ini diambil dari tas. Nah, kalau begitu, mulai pertemuan selanjutnya, kamu bawa terus penggaris itu. Nanti kalau kamu bisa menjawab soal, kamu mengacungkan tangan dengan penggarismu. Nah, ini kan afirmasi dari teman yang positif. Bukan kemudian membantu, nanti saya bantu untuk saya angkat tangan karena saya lebih besar, tidak. Tapi justru dia memberdayakan supaya dia terlihat ketika bertanya. Ya, baik, mari kita lihat lagi. Ada cerita apa lagi ya? Oh ya, ini kurang beruntung secara ekonomi. Tentang Rania yang Mbak Maya. Mbak Maya ini. Nah, Mbak Maya ini memunculkan Gesi yang sosial inklusi tentang desa. Ya, ini yang saya beri tanda kuning ini. Kesederhanaan masyarakat desa, rasa toleransi yang tinggi dan sifat yang ramah
dari ketiga hal itu tak pernah ia dapatkan saat hidup di perkotaan. Nah, kemudian menumbuhkan harapan bahwa ternyata hidup di desa itu juga akan bisa senyaman hidup di kota, jadi supaya orang-orang tidak urbanisasi ya, berbondong-bondong ke perkotaan dan kemudian membuat desa menjadi tempat yang kosong, hanya dihuni oleh orang-orang tertentu, sementara sumber daya yang bagus-bagus pindah ke kota. Jadi saya pikir ini penting ya, afirmasi yang penting. Dan ini juga merawat kucing. Selama akhir-akhir ini kita kan selalu melihat bagaimana yang viral, seperti misalnya, mohon maaf, anggota salah satu kesatuan kemudian melemparkan anak kucing ke selokan, dan itu kemudian menjadi viral sebagai hewan peliharaan. Itu ternyata banyak muncul menyayangkan atau meremehkan kehadiran binatang-binatang seperti itu. Teman-teman yang kemudian juga penyayang hewan atau penyayang binatang, salah satunya di sini. Salah satunya adalah Rania, bagaimana dia sangat terikat dengan si kucing ketika kucingnya meninggal. Kemudian dia setiap hari menyediakan tempat makan khusus untuk kucing di depan rumah supaya tidak ada kucing lagi yang kelaparan, karena dia selalu teringat dengan kanil kucingnya. Nah, ini kan sesuatu yang membangun kesadaran anak bahwa empati itu tidak hanya untuk manusia kepada manusia, tapi juga manusia kepada hewan dan lingkungannya. Gitu. Mbak Mayasari, halo, hadirkah? Halo para penulis, Mbak Mai. Mbak Nani, adakah? Kereta malam. Baik, kereta malam. Ini ada yang mengirimkan naskah-naskah baru ini, Bu Ambar. Wah, ini jadi PR lagi, Bu Zahra. Kedua ya, karena yang pertama ini biar segera terbit, karena kalau tidak kita juga ingin tahu bagaimana respon dari pembaca, kan kita teruskan jadi cerita lagi. Ini yang saya belum melihat, mungkin karena ceritanya masih sangat pendek gitu ya, jadi mungkin nanti bisa dipoles ulang bagaimana sang anak ketika dia saya perspektif Gesi mungkin juga ceritanya perlu perlu bisa nanti bertemu siapa begitu di dalam Berikutnya kita punya Lupis Nenglis. Lupis Nenglis ini juga adalah salah satu tema inklusi sosial. Bagaimana dia berusaha menjadi pahlawan bagi adik-adiknya. Dia boleh putus sekolah tapi adik-adiknya tidak. Dan bahwa adik-adiknya itu harus ingat bahwa adiknya ini bisa sekolah karena lupis yang dia jual. Nah, itu afirmasi yang penting dari cerita ini. Nah, ini juga, oh ya, ini memunculkan tokoh lansia juga, tapi kelebatan kalau dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai kami. Isu-isu yang sangat penting juga Bu Zaroya tentang kesehatan. Jadi kalau usia harapan hidup semakin meninggi, artinya itu indikasi bahwa indeks kesehatan di suatu negara itu juga membaik gitu ya. Ini juga yang terakhir ya, eksekusinya, resolusinya ini. Pekerjaan yang tiap hari ia lakukan demi masa depan adik-adiknya. Bukan tanpa alasan, Lilis memilih berjualan jajanan lupis. Karena sejak dari dulu Lilis terkenal sebagai penjual lupis paling enak di desanya. Ini lagi-lagi mengafirmasi desa. Bahwa tidak semua-semuanya bisa diselesaikan di kota, gitu ya. Bahwa desa juga adalah tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali, bahwa tempat yang sangat menyenangkan untuk dihuni, gitu ya. Begitu juga dengan Lilis. Ia akan mewariskan resep jajanan lupis kepada adik-adiknya, agar adiknya kelak tidak lupa bahwa ia sekolah sampai sekarang berkat jualan lupis dengan resep warisan ibunya. Jadi hari-hari ini kan anak kita
jarang-jarang nih tahu tentang lupis, tahu tentang klanting gitu ya. Melati dan bunga melati itu milik saya, kayaknya nggak perlu ya. Ini menjadi dewasa versi kemuning. Ya, kita lihat. Menjadi dewasa versi kemuning. Nah, ini juga tentang gender. Merasa bangga sekali kepada ibunya bekerja sebagai seorang polisi lalu lintas. Kemudian dia juga di akhir cerita dia juga kisah gitu ya. Dengan cara dia rajin belajar, sebelum dia bisa mewujudkan keinginannya menjadi seorang polisi, bukan sebaliknya polisi perempuan, tapi perempuannya kita alihkan di depan. Gitu. Baik, kita sekarang menuju ke cerita berikutnya. Kita punya revisi baju untuk Ibu Kartini. Ya, di sini digambarkan bahwa awalnya dia merasa tidak percaya diri karena tokoh gitu ya. Ibuku juga pekerja keras sama seperti pahlawan Kartini. Nah, ternyata dia di akhir cerita kebaya yang dia jahit, yang dijahit oleh ibunya menang dan berhasil menjadi juara lomba fashion show. Ini kan tidak stereotip gitu ya, tidak stereotip lagi bahwa baik. Kita punya apa lagi? Kita punya Bu Serly. Ada Bu Serly di sini? Halo Bu Serly? Ya, Bu Serly ini ada 2 cerita ya. Ini ceritanya memang sangat pendek, tapi saya pikir ini menarik ya. Si rumput dan Butani. Ya. Dinginnya udara pagi tidak membuat Butani bermalas-malasan. Nah, dia buka dengan Butani adalah seorang yang pekerja keras atau seorang yang tidak suka bermalas-malasan. Ya. Kemudian yang penting juga menurut saya adalah afirmasi. Butani ini orangnya sangat artikulatif. Selama ini kita dicekoki gitu bahwa perempuan itu harusnya lebih banyak diam, harusnya lebih banyak menerima gitu ya. Tapi ternyata di sini penulis berusaha mengafirmasi, dia meminta kepada si rumput, meminta maaf kepada si rumput karena kan hanya menanam padi, tapi ternyata si rumput ini ikut-ikut tumbuh di situ. Nah, dia kemudian meminta izin kepada rumput untuk menyiangi. Nah, ini selama ini yang kita anggap bahwa ternyata perempuan itu tidak artikulatif, tidak berani mengemukakan pendapat, tapi ternyata di sini dimunculkan juga oleh penulis bahwa perempuan itu ternyata juga rumput berkenan di tempat lain dan tidak ada di sekitar tempat garapannya Bu Tani. Gitu. Kemudian kita punya Tiku dan sahabat-sahabatnya. Ya, ini tentang ini dari Bu Agnes. Ya, Mbak. Ini akan saya tunjukkan bagaimana kemudian empati seseorang, ya ini dalam bentuk fabel ya, tapi kemudian ini juga bisa menjadi pelajaran dari hal yang
sama gitu. Ya, ini ganggu Tiku. Dia penghuni rumah ini. Tiku telah mengembalikan gigi palsu emas nenek yang hilang. Kucah mundur dan meringis. Artinya pembelaan terhadap tokoh yang kemudian sedang tidak beruntung dan dibawa ke wilayah si tokoh protagonis ini betul-betul terlindungi. Tiku merasa terlindungi karena apa namanya, kan ada misalnya kalau kita lihat relasi antara Giant di film itu, film animasi Jepang itu, apa namanya, Giant yang badannya gede, dia merasa semena-mena. Doraemon film Doraemon, Ibu. Intimidasi oleh si Giant karena tubuhnya besar, karena dia punya kekuasaan. Ini sama, apa namanya, misalnya bagaimana kemudian Tiku apa namanya, karena dia tidak lagi diganggu oleh kucah gitu ya. Saya beralih ke cerita berikutnya, Tiwi Sang Pemberani. Ini juga tentang perempuan kelinci, kelinci betina, kelinci betina yang apa namanya bisa berperan melindungi adik-adiknya, dan dia mengambil peran menjadi lebih tegas, lebih berani, dan kemudian bisa mengeksekusi hal yang sangat sulit sampai dia akhirnya bisa menyelamatkan adik-adiknya. Dia segera ia mengisi kedua temannya tentang ide cemerlangnya. Ya. Petualangan Tiwi hari itu sungguh menegangkan. Hari itu tak mungkin Tiwi lupakan, sebab ia berhasil menyelamatkan diri dan adiknya dari terkaman sang raja hutan. Bayangkan, kelinci betina bisa menyelamatkan adik-adiknya dari sang raja hutan. Gitu ya. Baik, kita lihat masih ada 2 lagi terakhir. Oh, ini kebetulan contoh dari saya ini ya. Boleh ya, contoh dari gambar. Nah, ini kebetulan yang cerita yang akan terbit dengan Bu Murti Bunanta dan Mas Iksaka Banu. Ya, ini tentang kisah Siput, yang dia merasa tidak karena berjalan lambat, ya, dia takut diolok karena berjalan dengan lambat. Dia ingin membuat pertemanan, dia ingin merelasi dengan teman-temannya di hutan. Nah, dia kemudian akhirnya memanjat pohon jambu biji untuk menyaksikan teman-teman. Hidungnya sangat panjang. Saya tidak langsung mengatakan bahwa itu adalah, sepertinya sangat cocok untuk siswa PAUD ya, TKS kelas sudah kelas 1, 2, 3 gitu ya. Ya, teriak, ini juga teriak si loreng itu karena tahu, oh ini toh yang namanya kuda, kakinya 4, punya surai, suaranya meringkik dan seterusnya. Akhirnya bahwa ternyata sangat mulai teman itu sesuatu yang sangat sulit, mulai teman itu sesuatu apa namanya, membuat dia takut, membuat dia tidak nyaman, dia merasa diri dan segala macam. Tapi apa namanya, cerita ini akhirnya teman-teman si Pupin ini bisa satu. Kini Pupin tanya, maunya itu sangat menyenangkan.